Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu buku bikinnya mana lagi? Ada lagi bukunya? Hah? Habisnya berapa biji? 10. 2. 3. 4. Ibu 3 udah. Hah? Baru 7. Nih, baru semuanya. Ada 3, 5, 6 baru 9, 10. Baik, buka halaman 5 aja. Halaman 5. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'idzuka wa nasta'udzubika adyana wa abdana wa anfusana wa ahlana ahlana wa auladana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa a'yatika wa hifdika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anil wadhi 'anil wadhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri kulli syai'in ta'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hifdna wa damirna bil afiyah was salamah wa haqqqna bit taqwa wal istiqamah wa inna fid dunya min mujibatin nadama yawmal qiyamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa abaina أمهاتنا وأجدادنا جداتنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا والأحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال الكتاب له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik. Kita masuk baca pada halaman kelima. Kita baca Al-Fatihah dulu untuk mu'allif hadis kita Al-Habib Sayyid Muhammad Baqir bin Abdullah Al-Habshi. Anallahu ta'ala syahadu rahmah wal maghfirah wa yuzkilhu al-jannah wa yanfa'na al-barakati wa ulumi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir walidayya wa lil mu'minina. Baik, kalau para jamaah yang menggunakan paket menggunakan data menggunakan wifi masjid atau kubur subuh, tolong dimaafkan sementara supaya internet untuk untuk perangkat Android dan YouTube kuat ya untuk uploadnya. Karena ini di masjid kemarin kita cek sehari itu pengguna wifi masjid ini lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang. Iya, berarti ada sekitar masjid ini yang pernah pakai juga. Belakang sudah diurus ya. Sementara dikunci dulu untuk penggunaan kajian subuh ya, supaya nanti kuat agar setiap hari bisa upload terus nih. Karena perangkat internetnya harus kuat gitu ya. Baik. Bismillah, kita baca halaman kelima. Temanya tidak ada monopoli bagi siapapun dalam menafsirkan nas. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada monopoli bagi siapapun dalam menafsirkan nas. Menjadi jelaslah bahwa Islam tidak mengistimewakan siapapun untuk melakukan interpretasi terhadap nas Al-Quran atau memiliki hak untuk memaksakan hasil pemahamannya kepada seluruh umat. Baik, ini saya paham ya. Ini konsep dalam memahami syariat Islam. Di saat tidak ada dalil dalam Al-Quran yang tegas menyatakan satu pemahaman, artinya dalil dalam Al-Quran tersebut memang membuka pintu ruang untuk orang melakukan analisa, maka tidak ada monopoli bagi satu orang atau satu mazhab atau satu kelompok dalam memahami nas Al-Quran tersebut. Ya, di mana? Di saat tidak ada penegasan dari Al-Quran. Ya, tidak ada penegasan dari Al-Quran. Contohnya misalnya ada ayat yang tegas
dari segi urutan, maka kita harus mengikuti nas tersebut. Contoh ayat wudu, ketika Allah perintahkan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, Allah bilang basuh wajahmu dan tanganmu sampai siku. Nah, itu ayat kita sendiri dalam kaifiyah berwudu. Kita tidak boleh dengan seenak-enaknya melakukan interpretasi, ini kan ayat wudu, ya udah berarti saya boleh dong tangan dulu, baru wajah, kaki dulu, baru kepala. Nah boleh, karena Al-Quran sudah memberikan urutan, ya dalam kaifiyat bersuci, basuh dulu wajah, kemudian tangan sehingga siku, tangan sehingga siku. Nah, jika ada orang berwudu sebaliknya tidak mengikuti urutan Al-Quran, dia basuh wajah, tapi dia basuh siku dulu baru tangan. Tahu nih? Kan tangan sampai siku, berarti dari mana? Dari jari sampai siku. Dia balik siku dulu baru tangan. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini para ulama di sini berbeda pendapat. Paham nih? Tangannya dibasuh, cuma urutannya ketika Al-Quran bilang tangan hingga siku, dia dari siku ke tangan. Bagaimana hukumnya? Kalau ulama usul yang menerapkan konsep semua dalil masih sejalan dengan Al-Quran nggak sah hukumnya, karena Al-Quran sudah dari tangan ke siku. Nah, ulama lain berbeda pendapat, nggak apa-apa. Yang penting kan basuh tangan sekalipun mulai dari siku, tidak dari jari ke tangan, apa ke siku. Nah, paham gitu ya? Nah ini nih yang kayak konsep ini penjelasan nggak ada monopoli bagi siapapun dalam menafsirkan nas. Ayat tayamum, ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Fatayammamu sa'idan. Ketika kalian nggak jumpai air, maka fatayammamu, carilah sa'idan thayyiban. Secara arti itu, fatayammamu, maka carilah, sengajalah kalian mencari sa'idan thayyiban. Sa'idan thayyiban. Kata sa'idan di sini ulama beda pendapat. Karena Allah sebutkan sa'id, arti kata sa'id itu bagian atas dari tanah, bagian atas dari tanah, atau yang menonjol di atas tanah. Itu artinya. Imam Syafi'i memahami arti sa'idan harus menggunakan debu. Debu itu sesuatu yang berterbangan dari atas tanah. Ulama lain, contohnya Imam Malik, tidak mesti harus debu yang berterbangan di atas tanah. Debu yang nempel di tembok juga boleh. Bahkan sebagian ulama lain katakan arti sa'idan itu enggak mesti harus debu. Sa'idan itu tempat yang menonjol. Batu boleh buat tayamum, sekalipun enggak ada debunya. Paham? Nah, ini ranah begini nih. Selama tidak ada ketegasan dari Al-Quran, karena Al-Quran enggak bilang fatayammamu turaban thayyiban, enggak. Al-Quran mengatakan sa'idan thayyiban. Dipahami oleh kita yang Syafi'i ini artinya tanah atau debu. Sebagian ulama tidak, sa'idan tidak ada artinya tanah atau debu, enggak harus. Bisa dengan yang lain. Yang penting satu yang menonjol di atas tanah. Nah, itu gambaran. Ini maksudnya tidak ada monopoli bagi siapapun dalam menafsirkan atau memahami nas Al-Quran selama tidak ada ketegasannya. Tapi kalau hanya ada menunjukkan makna yang satu, tidak berbeda di situ, maka tidak boleh terjadi persisihan, harus mengikuti nas yang tegas dalam hal itu. Boleh paham ini jawab kira-kira? Baik. Nanti ada beberapa contoh lagi. Silakan lanjut. Sebaliknya, Islam memberikan hak tersebut kepada muslim manapun yang memiliki keahlian untuk meneliti dan menyimpulkan dari kedua sumber utama hukum agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Catat ya, Islam memberikan hak tersebut kepada muslim manapun. Catatan, namun yang memiliki keahlian untuk meneliti dan menyimpulkan dari kedua sumber. Artinya punya keahlian dalam meneliti makna setiap kata dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu punya kemampuan untuk
bagaimana cara istinbat, menggali hukum, kesimpulan hukum dari sebuah nas dari Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, yang punya kemampuan, nggak semua orang. Catat ya, yang punya kemampuan. Baik, berikutnya. Adapun mereka yang tidak memiliki keahlian seperti itu, menjadi kewajibannya untuk bertanya kepada para ahlinya tentang apa saja yang diperlukan. Buat kita yang level awam, yang nggak punya kemampuan untuk meneliti dan menggali karena nggak punya alat, paham ya? Artinya meneliti menggali itu bagi yang punya alat. Gitu. Kalau ente nggak punya keahlian gali sumur, tunggu aja kalau ada air baru gunakan, paham ya? Jangan kita nggak bisa gali sumur, sibuk nyari-nyari, nggak usah. Cukup tanya kepada ahli. Fas'alu ahla dzikri. Nah, ini kemarin ramai nih, viral di apa namanya? Di YouTube. Ahla dzikri, kata seorang profesor, artinya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana itu? Ya itu masuk kata pindah. Ini mah intermezzo aja dah. Ya. Arti ahla dzikri itu kata adzikri dalam Al-Quran. Saya infoin saudara ya, jamaah sekalian. Kata adzikri dalam Al-Quran itu apa sih artinya? Karena Allah bilang fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli adzikr, orang yang ahli tentang adzikr. Ya. Kalau kalian tidak mengetahui, kalian tidak meyakini, jamaah sekalian, kata adzikr dalam Al-Quran terdapat berapa kali? Mari kita lihat, tidak bisa. Ada berapa? Dalam Al-Quran kata adzikr itu terulang 30 kali. Ya. Nah, ada kata adzikr itu dalam Al-Quran, kata adzikri itu semua menunjukkan arti maknanya adalah Al-Quran. Kata adzikr hampir 30 kali ya, enggak 30 kali. Kata adzikr, namanya itu semua menunjukkan artinya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, Al-Quran. Yasin wal Quran, Shad wal Quran dzikr. Semua arti dzikr dalam Al-Quran menunjukkan arti Al-Quran. Maka arti fas'al ala dzikri, tanyalah oleh kalian kepada orang yang ahli Quran. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Ya, segitu aja. Yang penting hal yang kemarin nggak usah dibikin heboh. Ya, tinggal kembali kepada sumbernya aja. Berikutnya. Namun dia tidak wajib mengikuti orang tertentu siapapun dia, mengingat bahwa sesuatu yang dianggap wajib hanyalah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan manusia mengikuti satu mazhab atau pendapat dari seorang ahli fikih tertentu. Karena itu, mewajibkan sesuatu seperti itu adalah sama saja dengan membuat syariat baru. Nah, ketika bertanya kepada seorang ahli, wajibnya kita ikutin pendapat dia. Ya, kita ada masalah yang kita pengen tahu nih. Nanya kepada seorang ustadz yang ahli tentang hukum agama. Nah, apakah kita wajib ikutin dia? Atau kita boleh tanya lagi sama ustadz lain yang berbeda? Boleh, silakan. Nggak ada kewajiban ikutin satu pendapat atau satu mazhab. Karena kalau mewajibkan sesuatu yang Allah tidak wajibkan, itu berarti namanya artinya sama dengan membuat aturan baru dalam agama. Membuat aturan baru dalam agama itu namanya musyarri', dan berarti sudah berani menempatkan posisi dirinya sama dengan Tuhan. Karena yang wajib kita ikuti sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya telah membacakan kewajiban itu. Itu yang wajib kita ikuti. Baik, berikutnya. Adapun tugas seorang ahli yang kepadanya diajukan pertanyaan tentang suatu masalah keagamaan tidak lebih daripada memberikan penjelasan jauh yang diketahuinya, tanpa memaksakan pendapatnya itu atas si penanya. Ya. Kalau ada seorang punya kemampuan ahli dalam bidang agama, dalam bidang Al-Quran dan Sunnah maksudnya, ditanya oleh seseorang, Ustaz, apa hukum masalah ini? Apa hukumnya tentang ini? Dia wajib menyampaikan, ya,
penjelasan sejauh yang dia ketahui, dan yang dia sampaikan itu nggak boleh dipaksain kepada si penanya, ente harus ikutin nih pendapat ini ya. Dan kalau dia punya kemampuan, kalau dia baru hanya memahami pemahaman dari fikih yang dia pahami dari mazhabnya, dia wajib menyampaikan ini yang saya ketahui dari fikih mazhab saya. Misalnya yang Ustaz ini seorang mazhab Syafi'i. Tuh. Yang mazhabnya gimana? Oh, maaf, ada nggak tahu. Wajib bilang itu. Lalu kalau dia tahu dua pendapat, nah, yang saya ketahui dari pendapat ulama fakih ini yang begini, yang satu lagi begini. Lalu saya bilang, Ustaz, ente boleh ikutan ini karena ini saya ikutin, itu nggak boleh. Dia wajib menjelaskan dua pandangan, jika itu ada dua pandangan atau pendapat, dan silahkan si penanya memilih mana yang dia mau ikuti. Boleh mana gitu? Nggak boleh maksain satu pendapat doang. Itu. Nah ini rata-rata di tengah-tengah masyarakat kita ini ada permasalahan. Pertama, si ustadz atau narasumber yang ditanya baru hanya punya kemampuan pengetahuan di tingkat pemahaman mazhab dia saja. Bahkan kadang bukan mazhab dia, tapi baru di level cabang dan ranting mazhab dia. Contoh misalnya nih, seorang di negeri kita kan bermazhab fikihnya Syafi'i. Ini rata-rata ustaz fikih yang ngajar fikih itu baru hanya tahu ya pendapat dari buku fikih yang dia pelajari, dan itu buku fikih merupakan cabang dan ranting dari pemahaman fikih mazhab Syafi'i. Dia belum tahu pendapatnya atau pandangan yang dianut oleh Imam Syafi'i itu sendiri. Apa jawabannya? Hah? Jujur gak sekarang? Tanya ustaz-ustaz yang ngajar fikih di tengah masyarakat kita. Ustaz, udah ngaji belum fikihnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ya punya rangkuman pemahaman tentang beliau, kesimpulan beliau dalam memahami ajaran Quran dan Sunnah. Ini kitab ditulis oleh para muridnya, didikte oleh Imam Syafi'i. Nama kitabnya kitab induk mazhab Syafi'i. Itu maaf nih, rata-rata ustaz-ustaz dan masyarakat tadi. Begitupun saya, belum banyak yang membaca kitab Cuma tahu doang judulnya, kitab karya Imam Syafi'i katanya. Tapi belum ngaji, belum ada, belum fikih. Nah, ini ketika seseorang belum mengkaji fikihnya Imam Syafi'i dari kitab Imam Syafi'i, sebetulnya tidak boleh mengatakan hukum kesimpulan hukum ini dalam mazhab Syafi'i begini. Sebetulnya boleh. Apa gimana? Ya, dalam mazhab Syafi'i begini. Ustaz, maaf, Ustaz udah baca belum? Ustaz bilang ini mazhab Imam Syafi'i, apakah ini yang dianut oleh Imam Syafi'i ataukah oleh ulama-ulama cabang dan ranting pengikut Imam Syafi'i? Boleh apa maksudnya? Jawab kira-kira paham gak? Nih, setelah paham gak kira-kira? Apa masih kabur? Hah? Paham ya? Jadi beda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah. Apa itu mazhab Syafi'iyah? Mazhab Syafi'iyah adalah kesimpulan kompilasi fikih yang dianut oleh para pengikut ulama fikih, pengikut Imam Syafi'i. Tetapi di situ terjadi tafri'at. Apa tafri'at itu? Pencabangan dan perantingan. Imam Syafi'i bilang begini, A, ya, muridnya A1, cucu muridnya A2, cucu muridnya A3. Nah yang sekarang ini di buku fikih ini juga agak sedikit udah jadi A-nya A20. Jadi bukan dari asli Imam Syafi'i, bukan. Asli sih, cuma udah ada pencabangan. Jadi kalau di surat kan gitu ya, pasal A. Nah ini Syafi'i kalau pasal A nih, ini muridnya bikin A1, A2, A3 sampai A30 sudah begitu. Paham gak? Dari murid-murid itu terusnya. Nah, ini yang perlu saya bilang dulu, perlu adanya pemahaman bagi seorang narasumber ketika mau mengutip bilang mazhab Syafi'i, baca referensinya, betul gak Imam Syafi'i bilang begini?
apakah ini pemahaman para pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan ini pemahaman guru saya, dari guru saya, dari guru saya, dan katanya dari Imam Syafi'i. Paham? Baik, berikutnya. Dan si penanya bebas untuk mengikuti pendapat tersebut, atau jika tak merasa puas boleh saja bertanya kepada seorang ahli lainnya, dan begitulah seterusnya. Baik, terus. Kebiasaan seperti itu di kalangan kaum muslim telah berjalan sejak tahun-tahun pertama sepeninggal Rasulullah Allahumma SAW. salli wa sallim alaihi. Rakyat awam bertanya kepada siapapun di antara para sahabat yang dianggap memiliki pengetahuan tanpa terikat oleh pendapat tertentu. Kemudian pada abad kedua dan ketiga Hijriah, mereka bertanya kepada tokoh-tokoh tabi'in, dan setelah itu kepada para tabi'in, dan begitulah seterusnya sampai kepada generasi keempat imam mazhab paling populer di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara itu kelompok-kelompok kaum muslim lainnya bertanya pula kepada para ahli ilmu dari kalangan mereka masing-masing. Baik, sudah paham kira ya ini begitu. Baik, berikutnya. Sekarang ini masalah yang biasanya yang ribut-ribut nih dalam hal fikih. Berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain. Nah, kita sendiri kan mengikut penganut ya mazhab Syafi'i gitu ya. Sekarang bolehkah kita berpindah kepada mazhab Syafi'i tapi dari pemahaman murid yang A? Jadi yang Syafi'i ini punya beberapa murid. Di antaranya Al-Imam Al-Muzani, Arabi ibn Sulaiman. Ya, ini murid Syafi'i ini. Ada 3 atau 4 murid Syafi'i. Ini yang 4 ini udah punya analisa tersendiri lagi yang bercabang dari Syafi'i. Sekarang bolehkah kita mengikuti satu pendapat di antara 4 murid Syafi'i, atau bahkan kita ikuti pendapat bukan pendapat Syafi'i, tetapi ikut pendapat gurunya Imam Malik atau muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang sezaman nih, ya 3 orang nih, Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i ngaji sama Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ngaji pada Imam Syafi'i. Nih 3 udah beda pendapat nih antara guru, murid, dan cucu murid. Begitu Imam Syafi'i punya murid 4 yang dikenal, ya, Rabi' bin Sulaiman, Al-Imam Al-Buti, kemudian Al-Muzani, siapa namanya? Ya, itu ini udah beda pendapat nih, udah beda pendapat dalam memahami pemahaman Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bahasa kita nih, kita bertiga nih, saya, Pepen, Bang Mulis, Buya Ghazali kasih pemahaman, saya kasih satu penjelasan, saya, Bang Pepen, Bang Mulis udah beda nangkapnya. Jadi kita bertiga kumpul nih, tadi kata Buya begini, maksudnya Buya A, kata Bang Mulis. Enggak, kata Buya itu B. Oh, anak-anaknya nih, ada langsung dari dia ngomong. Ini dalam satu hadis nih. Buya itu bilangnya memang begitu, tapi maksudnya begini. Cek. Jadi 3 orang beda nih. Nah sekarang gambar kira-kira. Ikut sama Bang Mulis, apa Bang Pepen, apa saya? Itu beda nih. Perhatikan. Itu gambaran ilustrasi seperti itu. Nah sekarang boleh nggak jamaah ikutin pendapat apa langsung ikutin debat, atau kayak pendapat Mulis, atau Pepen, atau saya? Tuh, gambar kayak gitu, gambar itu kayak gitu. Interpretasi orang dalam sebuah teks itu bisa beda-beda. Ngerti kan? Gambar itu ngerti kan? Sekarang boleh nggak pindah-pindah mazhab? Dengerin, ayo. Berpindah dari satu mazhab ke mazhab lainnya. Dengerin. Ada sebagian para fuqaha menyatakan bahwa setiap orang harus memilih salah satu mazhab di antara keempat mazhab yang diakui, dan bahwa dalam melaksanakan ajaran agama dia tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas dasar mazhab yang telah dipilihnya. Akan tetapi tidak semua fuqaha berpendapat seperti itu. Ada ungkapan populer yang menyatakan bahwa orang awam tidak mempunyai mazhab. Nah, ini ungkapan apa nih? Ungkapan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, seorang pentolan mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Ya, dan beliau bukan langsung, bukan cucu murid. Beliau bilang orang awam nggak ada mazhab.
Orang awam nggak ada mazhab. Setiap dia dapat informasi yang valid tentang pendapat mazhab A, ya boleh ikut di situ. Punya informasi yang valid tentang mazhab yang B, ya boleh ikut yang B. Dan seterusnya. Paham ya? Ya. Buat siapa tuh orang wajib bermazhab? Nah, itu diterang. Kalau kelas kita nih, nggak punya mazhab nih, orang awam mau ikut siapa aja, boleh, nggak ada larangan. Baik, terus. Karena itu, boleh saja mengikuti mazhab manapun juga. Hal ini mengingat bahwa kewajiban bermazhab hanyalah bagi yang memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil. Nah, yang wajib bermazhab itu orang yang paham tentang dalil. Nah, kalau orang awam terima jadi aja. Gambaran sekarang saya gambarin sebuah masakan. Sebuah masakan. Kita orang awam yang nggak tahu cara masak, takaran bumbunya, takaran bahannya, ya kan? Padahal bahan utama sama ayam, tapi kita nggak tahu masakan ayam itu beda-beda. Ayam goreng, ayam pop, ayam ini, ayam itu. Kita boleh nggak beli sebaran masakan ayam? Boleh nggak? Asalkan halal ya, contoh dong ya. Ya, kita boleh makan ayam masak semur, masak opor, masak gulai, boleh nggak? Boleh. Jangan ributin. Jangan ributin. Hari ini mau makan ayam gulai, besok mau makan ayam kecap, besok mau makan ayam pop, besok mau makan ayam bakar, silakan. Boleh. Yang penting sama-sama ayamnya pastikan halal. Mau masakan bumbu mana, silakan. Karena kita nggak punya kewajiban ikut, harus milih salah satunya. Kenapa? Karena kita nggak punya dalil, nggak ngerti dalil tentang cara masak. Taunya kita sudah mateng, siap saji, siap makan. Tuh, ini namanya mazhabnya orang awam. Jadi dari ribut ya nggak usah. Tuh, ada terus. Oleh karena itu, seorang awam yang tidak paham tentang dalil-dalil yang dijadikan dasar penyimpulan hukum wajib bertanya kepada siapa saja yang dia kehendaki, baik seorang alim ulama bermazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, ataupun yang lain. Nah, orang awam tugasnya ngaji. Kalau punya guru bermadzhab Syafi'i, ya udah tanya sama guru tentang masalah itu. Tapi kalau misalnya ada guru dari madzhab lain kita mewajibkan dia, ya silakan aja. Mau ikut itu juga boleh, selama si guru itu paham tentang dalilnya. Kita orang awam cukup ikutin yang udah hasilnya aja. Yang penting mau bertanya, mau mengaji. Tuh. Yang jadi masalah kagak mau ngaji, nggak bertanya, ribut-ribut urusan pemahaman yang berbeda-beda. Bagaimana kira-kira? Ya, contoh, kita orang Jakarta. Di tempat kita nggak ada tuh namanya orang melihara anjing, karena kita paham anjing itu najis. Najisnya najis mughalladzah lagi. Masuk rumah kagak boleh, kesenggol wajib nyuci 7 kali. Kita ke Padang, Sumatera, orang Islam sholat, ngaji, Padang merah anjing. Betul enggak? Udah. Waduh, gimana kira-kira? Wah, anak nggak mau rumah itu dah. Udah, anak mau rumah udah. Sholat dulu udah, anak nggak mau. Kenapa? Ada anjing di sini. Boleh nggak gitu kira-kira? Nggak boleh, gimana? Nggak. Karena macam balik, anjing itu tidak najis. Ya, kalaupun ada dan hadis tentang masalah membasuh 7 kali, itu urusannya hanya bejana yang dijilat anjing. Tuh, selain itu udah nggak ada. Bagaimana? Baik, ayo lanjut berikut. Dalam hal ini, Mahmud Syartut ketika masih mampu jabatan sebagai Syekh Al-Azhar di Kairo, Mesir, pernah mengeluarkan fatwa yang dimuat dalam majalah Risalah Al-Islam nomor 3 tahun 2011 sebagai berikut. Agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas siapapun di antara kaum muslim. Setiap kaum muslim berhak sepenuhnya mengikuti salah satu mazhab yang manapun yang telah sampai kepadanya secara benar dan yakinkan, dan yang demikian hukum-hukum yang berlaku padanya
telah tercatat dengan teliti dan sempurna dalam kitab-kitab mazhab bersangkutan yang memang dikhususkan untuk itu. Begitu pula setiap orang yang telah mengikuti salah satu mazhab tertentu dibolehkan berpindah ke mazhab lainnya yang manapun juga, dan dalam hal ini dia tiada berdosa sedikit pun dalam perbuatannya. Dalam ini fatwanya Syekh Muhammad Syaltun, Syekh Al-Azhar di era tersebut, ya. Beliau mengeluarkan fatwa dalam majalah Risalah Islam, fatwa nomor 3 tahun 11. Ini ada teks Arabnya, nanti kalau perlu saya share. Cuma ini terima saja, saya dapatkan teks Arabnya. Ya, ada pertanyaan seperti itu. Maka jawab Syekh Syaltun, innal Islam la yujibu ala ahadin ittiba'u madhhabin muayyanin, bal naqulu inna likulli muslim al-haq an fi an yuqallida badi'a di bad'in ay madhhabin min al-madhahib al-manqula naqlan sahih. Selama madhab itu sampai kepada dia dengan penukilan yang sahih, dia boleh ikut siapa saja. Yang penting dipastikan sampai kepada kita itu madhab secara yakin dan benar, dalilnya pun ada. Ya, begitu aja. Tambah lagi. Ya, baik. Berikutnya, Abdurrahman Al-Jaziri, seorang ulama dari Mesir, menegaskan dalam bukunya Al-Fiqhul A'la Madhabil Al-Fiqh ala Madhabil Arba'ah. Kita fikih 4 madhab. Nah, ini ada 4 jilid karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Beliau bilang bagaimana? Sebagai berikut. Di antara kaidah-kaidah usul yang telah ditetapkan adalah bahwa bertaklid kepada seorang mujtahid tidaklah wajib. Karena itu tidak wajib berpegang pada pendapat seorang mujtahid tertentu. Bahkan dibolehkan bertaklid kepada mujtahid manapun di antara para mujtahid dari kalangan umat Islam berkaitan dengan suatu pendapat yang disebutkan kepadanya secara sahih, dan sehubungan dengan dibolehkannya mengikuti suatu pendapat dari mazhab yang berlainan dengan mazhab seseorang demi memperoleh keringanan. Di bawah ini kami nukilkan peristiwa yang menyangkut Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di kota Mekah. Nah, ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan adalah guru dari 2 ulama besar di Indonesia. Siapa beliau? Tahu nggak? Syekh Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari dan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Dahlan. Satu tokoh pendiri Muhammadiyah, satu pendiri NU. Dua-duanya bareng ngaji sama Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'i di kota Mekah. Satu itu. Datang itu kan? 2 orang besar nih, pendirinya nih, ngaji barengan, berguru sama guru yang sama. Satu, Kiai Ahmad Dahlan pulang ke Jogja mendirikan konsep Ormas Muhammadiyah. Kemudian selang berapa lama setelah itu Hadratus Syekh pulang ke Jombang mendirikan Nahdlatul Ulama. Beda situasi, beda keadaan. Kiai Ahmad Dahlan ke Jogja, kota yang maju saat itu. Nah, kira-kira Hadratus Syekh ke Jombang, itu hutan belantara, kampung, perkampungan, kolot. Kira-kira cara memberikan pemahaman beda kan? Syekh Ahmad Dahlan ketemunya orang terpelajar, orang sultan, orang kaya, orang pedagang yang hebat-hebat. Kiai Ahmad Asy'ari ketemunya orang kampung-kampung abangan. Ada dua-duanya ngaji sama guru yang sama nih, guru ini Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ini bisa jadi kisah ini nih, bisa jadi saya belum cerita ulang ya, berlaku bisa jadi di saat kedua ulama besar ini, Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, masih belajar sama gurunya ini. Apa yang terjadi? Ini kisahnya terjadi masih guru. Beliau itu gurunya Syekh Ahmad Dahlan, mufti Syafi'i di kota Mekah. Dulu di Masjid Haram itu ada 4 zawiyah, 4 pojokan, 4 corner. Dibikin tulisannya, di situ kajian ulama-ulama fikih Hanafi. Sebelah sana fikih Maliki, sebelah sana fikih Syafi'i, sebelah sana fikih Hambali. Bahkan di beberapa pojokan lain ada lintas mazhab yang lain. Dulu tuh sebelum dikuasai sama Saudi. Lama nih, masih era Turki Utsman masih ada khalifahnya, di Turki. Setelah dikuasai Saudi, semua dibuang, diganti semua dengan konsep hanya ngikutin mazhab
pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dari Wahabi. Baik, baca gimana kisahnya. Pada suatu hari dia keluar dari rumahnya untuk sholat subuh di Masjidil Haram. Pada waktu kota Makkah mendesak tengah jemaah haji. Ketika sudah dekat dengan masjid, secara tidak sengaja dia menginjak kaki seekor anjing yang segera meloncat dan merobek bajunya. Bahkan kalau dalam teks Arab ini, teks Arabnya sampai menggigit kakinya. Bukan cuma baju robek doang, tapi kakinya juga kena gigit sama si anjing. Kaget dong, anjing lagi tidur, ya kan? Mekah dulu kan sekarang, waktu kan gelap ya, masih gunung-gunung. Nah itu masih banyak anjing. Ketika mau berangkat ke Haram, nggak sengaja beliau menginjak kaki anjing. Anjing diinjak, kaget nggak kira-kira? Kaget. Gigit bajunya, bahkan dalam teks Arabnya gigit kakinya. Berikut. Maka Sayyid Ahmad Dahlan bergumam, la haula wala quwwata illa billah. Dia hampir saja pulang untuk membersihkan kaki dan bajunya dari bekas gigitan anjing tersebut. Namun mengurungkan niatnya itu dan berkata kepada dirinya sendiri. Benar, beliau ini apa fikihnya? Imam Syafi'i. Karena beliau mufti mazhab Syafi'i. Fikih Syafi'i bagaimana anjing? Najis, mughalladzah, wajib dibasuh 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Nah, lihat ini, beliau bilang begini. Jika pulang sekarang, aku akan ketinggalan kesempatan bersolat berjamaah di Masjidil Haram bersama halayak yang banyaknya. Mau utamain ikut fikih mazhab dia, ataukah mencari utama sholat berjamaah dengan orang banyak di Masjidil Haram? Cari pahala sholat berjamaah bersama banyak ribuan orang, ataukah pulang dulu? Kalau pulang dulu, ganti baju, bersihin najis, balik ke masjid, udah bukan berjamaahnya. Udah. Baik, gimana kira-kira? Apa yang dipilih? Sungguh, anjing ini adalah setan yang akan menghalangiku dan memperoleh kesempatan tamu berharga. Kalau ikuti pendapat dia, berarti sama aja itu setan. Kenapa? Bakal hilang keutamaan sholat berjamaah bersama orang banyak di Masjidil Haram. Akhirnya apa dilakukan? Terus. Lalu dia segera memasuki masjid dan bersolat subuh tanpa mengganti pakaiannya itu. Gimana kira-kira? Ya kan? Dia nggak perlu pulang ke rumah untuk ganti pakaian. Ada teks Arabnya diungkapkan beliau cukup membasuh doang saja, nggak pakai diganti lagi bajunya. Artinya itu pendapat mazhab lain yang mengatakan anjing tidak najis, nggak ada beda sama dipatok ayam sama digigit yang lain, binatang lain selain anjing. Baik. Padahal sebagai seorang mufti mazhab Syafi'i, dia mengetahui dengan pasti bahwa menurut mazhabnya itu dia wajib mencuci bajunya serta kakinya yang digigit anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air bercampur tanah. Kemudian peristiwa itu diceritakan kepada murid-muridnya, seraya menyatakan bahwa dalam peristiwa itu dia mengikuti mazhab Malik dalam hal tidak menajisnya anjing kecuali terhadap bejana yang dijilatnya oleh hadis tentang masalah pemahaman anjing najis berangkat dari sebuah hadis. Kata Rasulullah, "Idza walagha al-kalbu idza ahadikum falyasil sab'an ihdahunna biturab." Itu hadis itu. Semua ulama memahami itu, menerima hadis itu. Namun memahami berbeda antara satu dengan yang lain. Imam Syafi'i memahami hadis ini berarti anjing ini binatang yang berat nih. Jilatannya aja Nabi suruh basuh 7 kali. Salah satunya pakai debu lagi. Paham jalannya? Nah, di fikih mazhab Syafi'i ini, Imam Syafi'i ditafsirkan lagi, dicabang lagi nih masalah atau kasus ini. Bagaimana? Bagaimana hukumnya kalau membasuh 7 kali basuhan, salah satunya tidak dengan debu, tapi dengan sabun? Paham ya? Kalau dilihat sejarah apa? Basuh 7 kali basuhan, 1 dengan campur dengan tanah. Nah sekarang bagaimana kalau kita ganti bukan dengan tanah, dengan sabun misalnya, agar supaya pastikan baunya hilang, jilatan kotornya hilang semua. Wah, cabang
Yang satu bilang nggak sah, yang satu sah, yang satu begini, alasan begini. Nah, itu kan tafsir tuh, cabang lagi. Imam Syafi'i bilang ini berarti berat masalahnya, karena Al-Nabi bilang basuh 7 kali basuhan. Imam Malik gurunya, Malik bilang enggak, bukan anjing itu bukan binatang najis, apalagi yang mubalaghah, kagak. Nabi cuma suruh basuh bejana. Ya, karena sudah tadi Nabi bilang kalau bejana kita dijilat sama anjing. Kata Imam Malik, ya udah ikutin aja sabda Nabi. Itu pun kasusnya dalam masalah bejana. Yang lain enggak. Paham kan? Kan Nabi bilang dalam teks Nabi udah bilang kalau bejana kita dijilat sama anjing, maka ikutin aja udah teks hadis itu. Jangan dicabang-cabangin lagi, jangan dibesar-besarkan lagi. Udah ikutin aja itu aja cukup. Paham kan? Dan berarti ini kan yang bikin apa? Yang bikin pakaian apa bejana? Pakaian. Berarti saya ikut kembali aja. Masalah pakaian bikin anjing kagak najis. Paham jemaah? Yang najis urusan bejana. Saya mendingan pilih sholat berjamaah. Paham kan? Ya. Terus selanjutnya dia berkata, dia bilang sama murid tadi, dia pulang dari masjid ngaji, diceritain sama muridnya. Apa bilang muridnya? saya tidak memberitahukan kepada kalian tentang hal ini kecuali agar kalian meninggalkan kefanatikan yang membawa kesulitan bagi manusia. Sedangkan agama adalah mudah dan lapang. Nah, dengerin, supaya kalian pada ngerti nih, fanatik dalam mazhab itu tidak bagus. Tinggal itu fanatisme bermadhab. Ya, kita ngaji fikih biar ngerti berbaca perbedaan mazhab. Ya, tinggal itu yang namanya fanatik. Fanatik yang bagaimana? Yang membawa kesulitan bagi umat dalam beragama. Itu yang tinggal itu fanatik yang membawa kesulitan. Tapi kalau fanatik cinta sama ulamanya itu wajib. Tapi fanatik kepada pendapatnya lalu bilang pendapat ulama lain yang nggak sejalan pendapat ulama dia nggak benar, itu namanya fanatik yang membawa kesulitan. Sedangkan agama mudah dan lapang. Jadi ini agama itu mudah dan lapang ajarannya, nggak ada yang menyulitkan. Kalau menyulitkan namanya bukan agama tetapi doktrin. Beda nggak ya? Agama sama doktrin beda nggak? Beda. Agama itu bukan doktrin, tapi ajaran yang sudah Allah sesuaikan dengan aksiomatik akal manusia. Tuh. Kalau yang bikin berat itu namanya doktrin. Ada ya? Baik. Kisah di atas disampaikan oleh Al-Hafidz Ahmad bin Hasan Al-Aqtas tahun 1334 Hijriah, seorang ulama besar dari Hadramaut, Yaman Selatan, yang penduduknya hampir 100% Muslim bermadzhab Syafi'i. Ini Habib Ahmad bin Hasan, kakeknya Habib Umar Asmaul Husna. Nih, Habib Ahmad bin Hasan ini kakeknya Habib Umar yang dia tanggal 4 datang ke sini. Tuh, kakeknya nih. Ya, paham ya? Baik. Ini gurunya Habib Ahmad ini, gurunya Al-Bintang. Gurunya Al-Bintang. Gurunya Habib Abdul Qadir Al-Fatih Malang. Ya, gurunya banyak ulama lah di Indonesia termasuk juga. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muqdor Surabaya, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi Surabaya, Habib Mustafa Al-Muqdor Bondowoso, tuh termasuk murid juga Habib Ahmad bin Hasan. Baik. Lebih khusus lagi, mereka selalu mengutamakan pendapat Ibnu Hajar dan Ar-Razi. Nah, cukup dulu, bentar. Baik, ada pertanyaan kira-kira, jemaah. Kira bisa paham ini statement mukadimah ini kita belum masuk apa tema fikihnya, baru mukadimah. Biar memahami betul dalam memahami kajian fikih. Ya, biar tidak terjebak sama fanatisme golongan, fanatisme madhab dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan nama, dari mana asalnya, statusnya. Ya, silakan. Saya pernah dengar ini pernyataan. Kalau kita minta fatwa kepada satu orang yang ahli, kita dilarang minta fatwa lagi ke orang yang ahli lain. Betul. Ya, itu namanya pendapat fanatik golongan. Enggak ada dalilnya, ya. Karena Allah bilang, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah pada ahlinya, ahli Quran dan Sunnah, kalau kalian belum memahami dengan yakin.
Nah, kita ikutin ayat ini, bertanya pada satu orang alim mufti. Ya, dia kasih jawaban. Tapi kita belum seret. Boleh nggak tanya orang lain lagi? Untuk perbandingan? Boleh. Nggak ada larangannya. Enggak. Jadi pendapat itu tidak benar. Boleh kita bertanya kepada satu mufti, dua mufti, tiga mufti, lalu kita ikuti yang sesuai dengan cocok dengan apa yang kita pahami dan kita perlukan. Itu. Sebab baik. Kalian percaya? Udah? Kapan? Sudah paham? Kira-kira? Santri? Ada yang nggak paham? Mas Wali? Mas sekali, silakan. Hadisnya palsu. Ya. Perjalanan apa? Anjing di rumah, akun di rumah, ya, malaikat yang masuk. Itu hadisnya. Di ekstrimnya palsu. Non ekstrimnya bermasalah. Ada ya? Belum. Ekstrim, palsu. Ekstrim apa ini? Ustaz emang gitu. Nah, tengah-tengah bermasalah. Jadi nggak bisa dijadikan dalil syar'i. Artinya kalau sudah sebuah dari hadis bermasalah dari sisi sanad dan matanya, berarti tidak bisa dijadikan dalil syar'i. Baik. Jadi kita nggak boleh bilang itu syariat. Kalau memang gara-gara ada anjing yang patung nggak masuk, malaikat nggak masuk rumah, malaikat yang mana? Apakah malaikat membawa rahmat? Apakah malaikat pencabut nyawa? Apakah malaikat yang mencatat amal? Kawan-kawan gitu. Nanti bilangnya gimana dari situ? Ya kan? Kalau Nabi katanya dari situ Nabi bilang nggak, malaikat yang masuk rumah. Malaikat yang mana? Nabi yang kasih. Apa kalau kita generasi berarti semua malaikat yang masuk rumah? Berarti masuk malaikat yang menserta berarti tak wakil. Arti jadi nggak masuk. Aman dong kalau gitu. Ya kan? Kita bikin dosa caranya apa? Di rumah taruhnya ada yang patung. Malaikat yang masuk. Ya. Atau malaikat punya jawab. Wah, kalau gitu aman tuh, kalau nggak mau mati, biar aja mau patung di rumah. Malaikat nggak masuk ke jawabnya. Nah, gitu. Baik. Ada yang ya? Baik. Ini kan, memang kan kebiasaan yang sudah dilakukan sama seseorang atau kita memulai kebiasaan itu kan agak susah. Betul. Contoh begini, kita punya kawan, kebetulan kita mau sholat di rumahnya kan ada anjing. Iya. Anjingnya gede lah, kagak berkeliaran. Betul. Kita pengen sholat, ada perasaan kita ini kan Gimana gitu? bagaimana ya? Apakah ini halal atau haram atau najis atau Betul. itu kan untuk merubah ini itu kan agak susah. Betul. Nah, kita mau sholat apa yang harus kita lakukan? Baik. Kan, gitu kan? Sedangkan mungkin tempat lain jauh, tempat jauh, atau kemana? Akhirnya mau nggak mau kita agak pinggir juga dari kita sholat nih. Ya. Tempat halaman yang kira-kira Aman. ya yang tidak dijangkau sama binatang itu yang berkeliaran. Jadi kesan itu kan tidak mudah untuk kita hilangkan. Betul. Kata ada ungkapan al-adah muhakkimah. Adat kebiasaan jadi hukum syar'i, syariat. Karena begitu tuh. Nah, memang karena kebiasaan bukan hal yang mudah untuk kita ini kan. Sekarang kalau dalam masalah konteks fikih atau pemahaman fikih tentang di antara syarat sah sholat, suci badan, pakaian, atau tempat, ya kan? Betul itu ya. Nah, sekarang bagaimana nih memahami ini? Memahaminya, saya pernah diingatkan oleh saya punya guru Al-Habib Rahman bin Syekh Al-Attas tentang apa yang pernah dilakukan oleh ayah beliau Al-Habib Syekh bin Salim Al-Attas, seorang ulama faqih dan seorang yang terkenal hati-hati. Habib Syekh bin Salim ini kakeknya Habib Hussein bin Habib. Itu diantara keistimewaannya, itu kalau namanya ngaji hafal banyak kitab. Jadi kalau ada yang nanya nih, Habib, Arab Saudi gimana hukumnya? Nah, boleh begini, fikih begini. Ente buka tuh di lemari kitab A, juz sekian, halaman sekian, baris sekian. Itu saya misalnya. Ya cuma dulu kan belum ada teknologi. Kalau sekarang sudah tidak gitu ya. Jadi jam begitu udah ada. Tuh kakeknya Habib Hussein termasuk terus. Ustaz kalau saya sih kalau gitu. Saya buka kitab ini, nanti ambil halaman sekian. Tuh kakeknya gitu. Nah, Habib Syekh bin ini pernah ditanya oleh seorang muridnya, termasuk putranya Habib Rahman bin Syekh, pamannya Hussein Al-Attas ini. Kalau kita bisa tempat yang khawatir banyak najis, ya kan?
Bayar mau dari apa aja lah pokoknya. Tapi kita harus sholat. Kalau enggak kita bisa tinggal sholat untuk bagaimana? Beliau bilang yang terpenting pastikan satu, Anda tidak melihat ain benda najisnya. Apa ya? Jadi benda najisnya ada. Di mana? Minimal di tempat Anda sujud. Kalau kesempatan ukuran ini, ukuran tangan taruh, tempat tidak, tempat pukul, tempat kaki. Itu gak ada benda najisnya. Sekalipun Anda di pinggir toilet, bahkan di toilet, saya begitu. Selama gak ada benda air najasanya, jangan pernah ada keraguan. Karena nanti itu jadi celah setan masuk untuk membuat kita kena penyakit waswasa, virus waswasa. Jadi kalau ada virus was-was, alhamdulillah itu penyakit susah sembuhnya. Aduh, benar-benar Pak, kalau pernah tahu yang was-was itu, saya punya teman was-was, ada yang was-was masalah bersuci berwudu, ada was-was di perkataan dulu, teman tadi itu masalah kasus cara tempat sholat. Cuma dulu saya belum pernah kali masih orang di Jawa. Ada yang was-was ketika sholat, usolli, Allahu Akbar, astagfirullah, ulang lagi. Tahu itu usolli, itu bukan main, bukan begitu. Ya, kalau yang ini susah. Iya, udah takbir, tapi subhanallah, kalau imam udah rukuk langsung jadi. Ya dulu nih, Allahu Akbar, langsung usolli, Allahu Akbar, jadi subhanallah. Ini tandanya was-was, bukan khusyuk, bukan. Ini was-was dari setan. Makanya kita di sholat diperintahkan, disunahkan baca apa? Qul a'udzu birabbil nas allati yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang was-was dalam masalah wudu. Masyaallah, wudu ini basuh muka aja nih, kata rapi. Kalau itu wudu, apa itu panas ini? Makanya kabeh ini. Untung di Jawa wudunya bukan pakai keran kayak gini. Tapi apa? Di birkah kolam. Nah kalau sini air habis nih. Keran dibuka kalau rapi. Kalau itu wudu Pak, rafi hadafi lillahi ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kok masuk bisa? Akhirnya teman-teman cemburu sebenarnya tuh. Lihat sekarang tunggu dalam air. Kalau yang begini kan pertama orang selesai. Karena orang yang bisa disaling ngasih sebuah standar simple. Selama ainun najasah, artinya kalau anjing soalnya ya nggak kelihatan kayaknya, nggak kelihatan bekas jeratannya, udah kita jangan ragu. Soalnya di mana yang bisa kita salah. Syukur-syukur ada sejadah sendiri, gitu kan ya. Kalau sekarang di zaman pandemi bikin was-was karpet nih. Bikin puas nih, kan virus corona. Nah caranya apa? Bawa sejarah sendiri, ya gelas sendiri kita, biar kita kagak was-was adanya virus, begitu. Itu lah kagak, Paulis. Nah itu gambaran caranya. Ada lagi? Bang Komar? Ada pertanyaan Bang Komar? Bisa apa kira-kira? Nah, baik. Ya sudah 7:30, sekarang cukup ya. Nah sama lagi insya Allah di Rabu dan ini intinya masih mukadimah. Nanti ada tentang. Nanti ada masalah di sini, kasus masalah boleh kasih ya kita comot-comot mazhab, comot-comot mazhab, atau tujuannya apa? Mencari kemudahan. Wudhunya cara Syafi'i, ini cara Maliki, ini cara ini boleh kasih? Nanti ada di bab berikutnya. Sabar, nanti ada. Ini masih mukadimah biar kita mantap. Inilah perlunya kita mengaji dengan referensi di hadapan kita supaya nggak asal dengar-dengar aja. Begitu. Demikian. Mudah-mudahan bisa dipaham. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalau nanti ngajinya benar, paham dengan betul, jangan pada ngantuk. Nanti buahnya punya hati lapang menyikapi perbedaan. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.